Persiapan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini ada temannya yang nggak masuk. Raffi. Kenapa Raffi? Sunat. Terus siapa lagi? Tanya kenapa? Sakit. Oke, materi hari ini yaitu teks eksposisi. Siapa yang tahu apa teks eksposisi itu? Ayo, apa teks eksposisi? Pengetahuan yang ya, jadi teks eksposisi yaitu teks yang berisi informasi atau pengetahuan yang bertujuan untuk menyampaikan pendapat berupa fakta. Nah, bagaimana sih cara menentukan informasi dan meringkas teks eksposisi? Yang pertama yaitu menentukan informasi dalam teks eksposisi. Nah, jadi kita harus membaca dulu, menyimak teks eksposisi dengan menyeluruh. Tuh, terus mencatat informasi yang penting di tiap paragraf atau bagian. Selanjutnya kalian menulis ide pokok, kalimat utama, dan kalimat penjelas tiap paragraf. Nah, jadi teks eksposisi itu terdiri atas beberapa paragraf, di mana setiap paragrafnya mengandung ide pokok. Apa ide pokok itu? Apa ide pokok? Kesalahan pada teks. Nah, betul. Jadi kalian harus mencari dulu inti permasalahannya. Biasanya satu paragraf itu mengandung satu ide pokok yang terkandung dalam kalimat utama. Kalimat utama itu terletak di Akhir. nah, kalimat utama di awal atau bisa disebut dengan paragraf. Nah, betul, paragraf deduktif. Ada di halaman berapa, Bian? 44. Ayo dilihat halaman 44. Kalau akhir paragraf namanya paragraf apa? Atau loh, kan kalau campuran di akhir apa? Induktif. Kalau awal dan akhir baru campuran, ya. Selain itu, kalimat utama itu adalah kalimat penjelas. Nah, jadi ide pokok itu terdiri dari gagasan pokok, gagasan utama, dan pokok pikiran. Gimana sih cara menentukan ide pokok pada bacaan? Dilihat di halaman 45. Halaman atas itu ada. Yang pertama, membaca setiap paragraf dengan seksama. Yang kedua, mencermati kalimat demi kalimat dalam paragraf. Yang ketiga, menentukan kalimat utama dari paragraf tersebut. Yang terakhir, menyimpulkan ide pokok dari kalimat tersebut. Nah, di sini ada contoh kalimat teks eksposisi. Apa itu judulnya? Menjaga kelestarian hutan itu penting. Nah, di situ terdiri dari berapa paragraf? Ayo Isa, terdiri dari berapa paragraf itu? 4. Masuk. Tiba-tiba 4. Terdiri dari berapa paragraf, Udin? 5. Oh, lihat di mana? Ya. Nah, pintar Rena. Terdiri dari 3 paragraf. Paragraf pertama berisi apa, Rena?
adalah bagian pertama setelah pembuka. Ya, pernyataan umum yaitu bagian pertama sekaligus pembuka dari teks eksposisi. Memiliki fungsi. Nah, apa fungsinya? Melani. Ayo. Gak dilihat bukunya. Menyajikan pengenalan Isu, masalah, dan gagasan utama. Terus paragraf kedua itu apa? Penjelasan. Nah, bagian ini berisi rangkaian argumen sebagai pendapat berupa alasan yang logis dan informasinya sesuai dengan temuan fakta yang terjadi hingga pernyataan para ahli. Begitu. Dan paragraf ketiga apa? Simpulan. Berisi apa bagian simpulan itu, Ishak? Memberikan penegasan terhadap sekaligus terhadap apa? Pendapat, sekaligus menyajikan simpulan dan saran terhadap keseluruhan masalah yang dibahas. Nah, selanjutnya ada meringkas teks eksposisi, bertujuan untuk menguji kemampuan pembaca dalam menemukan pokok pikiran yang ada di dalamnya. Dibaca, Fabian, terus. Ringkasan merupakan suatu bacaan Nah, ada beberapa langkah membuat ringkasan. Apa aja, Rena, langkah-langkahnya, Rena? Ya, yang pertama membaca teks secara keseluruhan. Terus yang kedua, tidak apa langkah-langkah membuat ringkasan. Yang kedua, tadi yang pertama Rena membaca teks secara keseluruhan. Terus yang kedua, nah, yang ketiga, apa Dani yang ketiga? Memparafrasa gagasan utama. Yang keempat apa, Udin? Ya, terus yang terakhir Banil, pokok bacaan. Oke, selanjutnya menulis teks eksposisi. Nah, jadi teks eksposisi itu ditulis berdasarkan isu-isu yang sedang marak di lingkungan sekitar. Informasi tentang isu-isu tersebut disampaikan oleh penulis melalui teks yang dibuat. Nah, jadi kalian dapat menuangkan isu-isu melalui teks eksposisi. Nah, di sini ada 4 langkah-langkah untuk menulis teks eksposisi. Yang pertama, kalian harus menentukan topik yang dibahas. Yang kedua, mengumpulkan referensi atau sumber informasi. Apa referensi? Apa referensi? Ya, sumber informasi. Jadi misal kalian mencari di Google cara membuat nasi goreng itu. Jadi itu sumber referensinya dari Google. Begitu. Terus apa? Dua apa? Resep. Nah, itu termasuk contoh referensi. Apalagi? tutorial Nah, bisa dari YouTube. Nah, pinter. Selanjutnya membuat kerangka atau pokok-pokok bahasan. Dan yang terakhir, mengembangkan kerangka tersebut sehingga menjadi teks eksposisi. Nah, ada yang ditanyakan? Sudah dijawab.
Jawab pertanyaan. Individu lagi dikerjakan sendiri-sendiri, tidak boleh contohan. Yo, belakang. Kerjakan. Tulis dulu namanya. Apa jenis teks di atas? Barusan kalian mempelajari materi tentang apa? Jawablah pertanyaan berikut. Apa jenis tes di atas? Nah, makanya dibaca dulu iki. Tes di atas ini dibaca, baru kalian mengerjakan soalnya. Iya. Paham, Rek? Iki bacaan ya, Rek. Iki contoh teksnya. Sudah dikumpulkan. Jadi yang sudah Reina, Zambi, Dani, Daniel, Tia, Udin. Baik, tugas kalian sudah ibu cek semuanya sudah benar, sudah pintar semua, sudah memahami apa itu pengertian teks eksposisi bagian-bagiannya ya. Besok belajar lagi ya. Pelajari biar pintar, oke? Nah, sebelum mengakhiri pelajaran kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ayo dipimpin Syaki buat berdoa. Saya akan berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Belajar lagi ya. Ya, semangat ujiannya besok. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.